Saya merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Gibran ini, yang pertama untuk menjawab bahwa Gibran ini bisa bekerja. Apakah ia akan fokus kepada internasional dan Gibran akan fokus ke dalam negeri? Saya rasa tidak akan mau. Pak Prabowo yang paling fundamental yang diingat oleh masyarakat adalah makan bergizi gratis. Program Tribun on Fokus Tribuners kembali membersamai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Untuk memudahkan laporan masyarakat, Tribuners Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka hotline pengaduan. Program yang bernama Lapor Mas Wapres ini bisa dilakukan melalui WhatsApp atau bisa juga dengan langsung datang ke Istana Wakil Presiden. Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka sendiri sudah secara langsung mengecek posko pengaduan tersebut, lalu bagaimana melihat salah satu program Gibran Rakabuming Raka ini. Saya akan membahasnya hari ini Tribuners dalam Tribun Sound Fokus. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya pengamat politik Citra Institut ada Bang Efriza. Selamat siang menjelang sore Bang Efriza. Terima kasih banyak sudah bergabung. Ya, selamat sore dan terima kasih atas undangannya dari Manila Irda dan dari Tribun on Fokus. Dan tentu untuk Tribun, terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih juga Bang Efriza menyempatkan waktunya hari ini berdiskusi bersama dengan saya. Kita akan bahas salah satu program dari Mas Wapres begitu ya, dari Mas Gibran. Bang Efriza, bagaimana kemudian ada hotline dengan julukan lapor Mas Wapres begitu, yang jadi posko aduan langsung untuk masyarakat melaporkan segala hal yang menjadi problematikanya. Sebagai pengantar silahkan Bang Efriza. Iya, apa yang dilakukan oleh Pak Gibran saat ini atau Pak Wapres, yang pertama ini adalah bukan hal baru karena sudah dilakukannya di saat menjabat sebagai wali kota Solo dan itu dilakukan dengan cara atau bahasa yang mirip yaitu Mas Wali dan sekarang Mas Wapres artinya sesuai dengan jabatannya. Yang kedua adalah hal ini juga bukan fenomena baru karena sebelumnya sudah dilakukan oleh Pak SBY melalui SMS, kemudian PO Box, dan kemudian yang terakhir melalui media sosial. Dan begitu juga sudah dilakukan oleh Pak Presiden Joko Widodo melalui dunia media sosialnya, dan tentu saja hal-hal ini sudah lumrah dilakukan. Hanya saja persoalannya yang menjadi menarik ini dilakukan oleh seorang wakil presiden, bukan seorang presiden. Dan tentu ini menjadi suatu hal yang memicu polemik di masyarakat atau pro dan kontra. Yang pertama adalah jabatan Wapres ini dianggap dia hanya sebagai dalam tanda kutip ban serep dari presiden, dan yang kedua dia juga tidak punya kewenangan untuk memutuskan, dan yang ketiga jelas bahwa yang sangat prinsipil adalah presidennya, yang semestinya presiden itulah yang melakukan kerja-kerja tersebut. Hal berikutnya juga yang perlu menjadi catatan juga adalah terkait dengan DPR memiliki badan pengaduan masyarakat. Dan ini tentu menjadi dilematis berikutnya. Apakah pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh Wapres ini menjadi tumpang tindih dengan BPM atau tidak, dan bagaimana lebih favoritnya, apakah ke DPR atau ke Wapres, dan yang ketiga, bagaimana menindaklanjutinya, apakah bersifat terbuka untuk umum atau tertutup atau sekedar gimmick atau sekedar supaya eksistensi dari Gibran ini terlihat selalu, tampak terus-menerus. Dan berikutnya juga yang menjadi pertanyaan, apakah dengan lapor kepada Mas Wapres ini juga menunjukkan persaingan politik terhadap Pak Prabowo yang merupakan presiden. Dan ini pun terjadi di saat Pak Prabowo sedang melakukan helatan ataupun
hajatan kunjungan ke luar negeri, dan ia sedang berusaha untuk membawa aspirasi masyarakat di dunia internasional, menampung aspirasi dunia internasional untuk kita, tapi ternyata Gibran melakukan aksi tersebut. Artinya, aksi tersebut bisa dikatakan di luar dari yang semestinya berjalan, bahwa ia harusnya menjalankan pemerintahan semata ketika ditinggalkan Pak Prabowo, tapi ini malah melampaui ataupun berusaha untuk mengambil momentum waktunya Gibran. Dan ini pembukanya, Mbak. Baik, kita bahas satu persatu, Bang Efriza, terkait pengantar dari Bang Efriza tadi. Yang pertama, bagaimana kemudian melihat sejumlah kritik juga muncul begitu ya, disebutkan bahwa lapor Mas Wapres ini lebih cocok levelnya di kalangan kepala daerah begitu, bukan di kalangan wakil presiden. Yang mana hal ini kemudian disorot karena masa seorang wakil presiden begitu ya langsung membuat aduan untuk masyarakat. Bang Efriza melihatnya seperti apa, Bang, terkait bagaimana lapor Mas Wapres ini harusnya levelnya ada di mana yang membuat aturan seperti ini? Ya, kalau berbicara level, tentu sebagai wali, baik itu wali di sini adalah waktu wali kota dengan perbandingan sekarang adalah wakil, tentunya kita harus melihat dua hal. Kalau di eksekutif daerah pun rasa-rasanya tidak cocok. Seorang wakil ataupun nomor dua, dia mengemban ataupun menyerap aspirasi masyarakat untuk kemudian ia yang memprosesnya. Artinya, ini bisa dianggap memicu matahari kembar. Dan berikutnya, bagaimana dengan pusat? Tentu lebih sangat tidak elegan di pusat jika lapor Mas Wapres ini menjadi suatu bentuk cara ataupun strategi politik dan komunikasi politik baru yang dilakukan oleh Gibran. Dan ini akan menjadi nantinya dilematis dengan hubungan antara presiden dengan wakil presiden. Saya merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Gibran ini, yang pertama untuk menjawab bahwa Gibran ini bisa bekerja. Asumsi ini ada benarnya. Gibran ingin menunjukkan ia punya kerja, ia punya posisi, dan ia tidak sebagai orang nomor dua di belakang layar semata. Yang kedua, kita bisa melihat asumsi Gibran ini juga terkait dengan dirinya tidak ingin disamakan dengan Pak Maruf Amin. Yang jelas-jelas ia sangat diam, menunggu apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, baru ia melakukannya. Dan yang ketiga, kalau melihat apa yang dilakukan oleh Gibran, menjadi sebuah pertanyaan, apakah ada pembagian kerja antara Prabowo dengan Gibran? Jangan-jangan memang pembagian ini belum jelas, belum terurai dengan baik. Sementara kita bisa melihat fenomena matahari kembar pernah terjadi antara Pak SBY dengan Pak Yusuf Kala, kemudian Pak Jokowi dengan Pak Yusuf Kala. Apa yang terjadi? Pak Jokowi akhirnya, begitu juga Pak SBY, di periode keduanya, mereka memilih seorang wapres yang mau bekerja dan tidak ingin tampil di permukaan, supaya tidak ada matahari kembar. Dan bahkan Pak Maruf Amin dengan Pak Jokowi ini ada pembagian tugas untuk merespon aspirasi, merespon dari output maupun merespon sebuah feedback dari masyarakat. Tentunya yang dilakukan oleh Pak Maruf Amin adalah mensinergikan, membangun hubungan yang harmonis antara presiden, pemerintah, dengan masyarakat. Itulah yang dilakukan oleh Pak Maruf Amin. Jadi, terlihat Pak Maruf Amin tidak bekerja, padahal ketika pemerintah dihadapkan dengan demonstrasi dari masyarakat, kita bisa melihat soal waktu itu minuman lokal yang mau dijadikan daya tarik dan kemudian menjadi hal yang sangat prinsipil untuk pendapatan APBD,
di 4 daerah, apa yang terjadi? Gelombang demonstrasi menolak begitu tinggi dari kalangan Islam. Dan Ma'ruf Amin lah yang merangkul tersebut. Ma'ruf Amin yang menciptakan sebuah narasi humanis, harmonis, bahkan pemerintah itu sangat terbuka dengan masyarakat. Jadi kalau saya melihat apa yang dilakukan oleh Gibran, malah menunjukkan titik awal terjadinya dinamika dan akar konflik nanti ke depannya antara Prabowo dengan Gibran. Dan kita bisa melihat itu dari 2 periode sebelumnya. SBY dengan Yusuf Kala yang akhirnya memilih Budiono karena pecah kongsi. Kemudian Jokowi dengan Yusuf Kala yang juga terjadi dinamika konflik yang akhirnya Jokowi memilih Ma'ruf Amin dan itu juga yang menyebabkan tereliminasinya Mahfud MD waktu itu ketimbang memilih Mahfud MD lebih memilih Ma'ruf Amin. Dan bisa jadi periode kedua kita melihat pecah kongsi, pecah koalisi ini terjadi antara Prabowo dengan Gibran karena langkah Gibran yang selalu mencari panggung. Oke, artinya kekhawatiran bahwa nantinya akan ada overlapping antara presiden dan juga wakil presiden dalam menjalankan tugasnya dengan adanya program lapor Mas Wapres ini juga sangat besar, Bang Efriza. Iya, sangat besar sekali. Karena Wapres ini pada dasarnya dia memang tidak dalam posisi yang satu sisi pertanyaannya ketika lapor kepada Mas Wapres ini hadir, laporannya siapa yang menindaklanjuti? Kemudian kalau yang menindaklanjutinya adalah para menteri, lalu siapa yang punya kuasa untuk memberikan evaluasi, memberikan catatan, dan kemudian menyuruh menteri tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau hal tersebut dilakukan oleh Gibran, menjadi sebuah ironi. Karena ini akan menjadi sebuah pertanyaan di masyarakat. Lalu, bagaimana hubungan dengan Pak Prabowo? Bagaimana antara Prabowo sebagai presiden dengan Gibran sebagai wapres? Dan ini adalah masalah baru yang diciptakan dari Gibran. Kemudian kalau evaluasi kinerja menteri itu datangnya dari wapres, tentu saja pertanyaannya apakah hak prerogatif memilih menteri itu juga secara otomatis itu dipunyai oleh wakil presiden atau wakil presiden ini hanya untuk teman diskusi ataupun hanya untuk membantu seorang presiden. Umumnya hak prerogatif seorang menteri untuk direshuffle, untuk dipilih itu adalah wewenangnya presiden. Dan tentu saja ketika wewenang presiden ini dicampur adukan, tentu menjadi pertanyaan. Menteri-menteri di pemerintahan ini harus berkiblat kemana? Mereka harus patuh ke siapa? Apakah ke Prabowo sebagai presiden atau kepada Gibran sebagai wakil presiden? Dan berikutnya, jangan-jangan nantinya kabinet akan selalu sering terjadi rapat, tapi yang memimpin rapat adalah wakil presiden ketimbang presidennya. Dan bisa jadi ini adalah awal mula terjadinya konflik nantinya ke depannya. Walaupun memang Wapres juga punya untuk berbicara, untuk mengundang menteri, dan untuk mengambil kebijakan bersama menteri. Oke, ini terkait bagaimana kemudian program lapor Mas Wapres, Bang Efriza. Kalau menurut Bang Efriza dengan adanya lapor Mas Wapres ini, sedianya apakah ini juga cukup efektif begitu ya untuk menampung berbagai keluhan dari masyarakat? Karena bisa by WhatsApp, tapi sedianya juga bisa langsung datang ke kantor wakil presiden begitu, atau juga ada potensi bahwa ini pada akhirnya juga bisa timpang tindih ke depannya begitu ya, karena kan kita tahu banyak juga posko pengaduan antar lembaga pemerintah begitu yang memang selama ini sudah berjalan. Ya, kalau tumpang tindih sudah pasti, Mbak. Ini Hmm. akan terjadi tumpang tindih, bahkan bukan hanya tumpang tindih,
Lalu siapa yang punya wewenangnya? Ini akan terjadi nanti pertaruhan ego sektoral. Karena nantinya ini akan diarahkan oleh Wapres. Dan sementara arahnya Wapres ini, jangan-jangan terhadap menteri-menterinya ini adalah like dan dislike. Karena menteri-menteri ini kita harus akui tidak semuanya pro terhadap Gibran maupun tidak semuanya pro terhadap Prabowo. Kita bisa melihat bagaimana blundernya ARA yang menyatakan fotonya yang dipajang adalah foto Pak Presiden Prabowo, yang menyatakan yang punya visi misi yang harus dijalankan dengan tegak lurus adalah Presiden, bukan Wapres. Dan ini sudah membuka sebuah gambaran terjadi ketidakakuran ataupun terjadi sedikit bibit-bibit konflik, dan ini yang harus diselesaikan, harus diminimalisir. Yang kedua, pertanyaannya adalah apakah program ini 14 hari ini cukup? Jangan-jangan terlalu besar respon terhadap pengaduan masyarakat, tapi visi misi program kerja itu malah tidak berjalan dengan maksimal. Karena para menterinya repot urusan bagaimana pencitraan dari Mas Gibran. Dan yang ketiga adalah menjadi pertanyaan berikutnya, kalau seandainya kebijakan ini adalah kebijakan yang tadi, kalau pra-peradilan ataupun peradilan itu tidak bisa diselesaikan, kemudian menjadi arahannya, ini siapa yang harus memegang arahan? Apakah Wapres memberikan wewenangnya, memberikan kuasanya kepada menteri-menterinya, sedangkan satu sisi terjadi polemik yang memang polemik itu terjadi atau pengaduan itu terjadi karena menteri itu menjalankan visi misi dari seorang presiden. Nah, ini adalah dilematis nantinya. Pemutusan ini dilematis. Akhirnya ujung-ujungnya menteri ini harus berkiblat kepada siapa? Kepada seorang presiden atau kepada wakil presiden. Dan ini tentu menjadi catatan tersendiri. Berikutnya, terbuka atau tidak pengaduan tersebut? Prosesnya itu bisa jadi memang terbuka, tapi solusinya belum tentu terbuka. Yang kedua, pemrosesan hasilnya ini apakah benar-benar bisa terjamin, diselesaikan atau tidak? Jangan-jangan nanti yang hadir hanya laporan grafik saja, jumlah pengaduan berapa, yang diselesaikan berapa, yang menunggu antrian berapa, yang dilempar ke lembaga A dan B dan segala macamnya itu berapa. Kalau sekedar grafik buat apa? Harus ada jaminan masyarakat itu tahu pengaduannya itu apa, masyarakat juga tahu prosesnya seperti apa, dan bagaimana langkah-langkahnya. Karena yang hadir di dalam pemerintahan saat ini umumnya adalah ketua umum partai politik. Artinya, ia punya kepentingan masing-masing. Dan ia juga punya narasi untuk menjaga kepentingan daerah pemilihannya. Ia juga punya narasi untuk memprioritaskan sebuah kebijakan itu dijalankan ini menguntungkan dirinya dan partainya, atau kebijakan ini nanti saja dilakukan, yang penting kepentingan dirinya dulu dengan partainya. Hal-hal ini tidak bisa kita lepaskan, narasi-narasi seperti itu. Walaupun memang itu tergantung dari kepentingan si menteri itu tersebut. Tidak secara langsung diungkapkan di publik. Namun lagi-lagi persoalan ini akan menjadi catatan tersendiri. Bagaimana menteri ini harus berdiri menyelesaikan persoalannya, terbuka atau tertutup, kepada siapa ia akan menyampaikan hasilnya, evaluasinya dari mana menteri itu didapatkan, dan bagaimana nanti kepuasan masyarakat. Jangan-jangan kepuasan masyarakat terpecah dua, antara kepada presiden dan kepada wakil presiden. Kalau sampai seperti ini, artinya ada dua nakoda di dalam pemerintahan.
ada potensi bagaimana ada dua nahkoda, ada dua aturan begitu ya, yang kemudian harus diikuti ya Bang Efriza ya dalam pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Ini kan 2 pekan lamanya pemerintahan tanah air sementara dipimpin oleh Mas Gibran begitu, Bang Efriza, ketika Pak Prabowo sendiri melakukan sejumlah lawatan ke luar negeri. Kalau kita lihat secara pembagian tugas antara Prabowo dan Mas Gibran saat ini, apakah kemudian sudah terbaca jelas? Mungkinkah memang Prabowo Subianto ini fokus untuk urusan diplomatik di luar negeri, lalu Mas Gibran yang menyelesaikan masalah-masalah di tanah air, atau bagaimana kalau dari analisa Bang Efriza? Ya, kalau lawatan-lawatan ini kan tentu ini adalah awal mula dari pelantikan. Dan Hmm. ia atau Pak Prabowo sebagai presiden harus memperkenalkan dirinya, kemudian merajut hubungan dalam dunia internasional. Tapi kalau berbicara, apakah ia akan fokus kepada internasional dan Gibran akan fokus ke dalam negeri, saya rasa tidak akan mau Pak Prabowo melakukan itu. Karena Pak Prabowo jelas-jelas menginginkan pertama keseriusan para menteri untuk kepada rakyatnya, yang kedua menjaga APBN jangan sampai bocor, dan yang ketiga bagaimana ia menunjukkan mendedikasikan dirinya untuk negaranya dan masyarakatnya. Jadi kalau sampai ia hanya berpikir keluar, kemudian hal-hal yang di dalam menjadi miliknya Pak Gibran, tentu saja Pak Prabowo tidak akan menginginkan hal tersebut. Karena kita bisa tahu, kita bisa melihat yang namanya kebijakan makan bergizi gratis itu adalah lebih banyak disampaikan oleh Pak Prabowo. Sementara tentang hilirisasi itu lebih banyak disampaikan oleh Gibran. Artinya, di antara hal-hal tersebut yang paling fundamental yang diingat oleh masyarakat adalah makan bergizi gratis. Hmm. Jadi bagaimana caranya makan bergizi gratis ini bisa dianggap sukses kalau Pak Prabowo lebih fokus keluar ketimbang ke dalam, dan itu tidaklah mungkin dilakukan. Dan yang kedua, semestinya Gibran pun sudah mengetahui dan memahami bahwa konvensi ketatanegaraan kita, seorang wapres itu adalah satu sisi dia nomor dua, sisi yang lain dia bekerja untuk membantu presiden, sisi yang ketiga panggungnya wapres itu tidak boleh lebih besar dari panggungnya presiden. Hmm. Dan yang berikutnya kita harus tahu apa yang terjadi kalau panggungnya presiden dan wapres ini sama-sama besar, yang terjadi adalah masyarakat yang tidak diperhatikan. Dan apa yang terjadi? Yang dikhawatirkan adalah lapor wapres ini menjadi sesuatu yang menguap semata. Karena apa? Karena yang punya kekuasaan, yang punya wewenang, yang punya pengaruh, dan yang bisa menyelesaikan dan yang bisa mengontrol para menterinya adalah seorang presiden. Dan semestinya kebijakan-kebijakan yang waktu lalu dilakukan oleh JK dengan Pak SBY maupun dengan Pak Jokowi, itu yang harusnya dilakukan dan dipegang teguh oleh Gibran. Misalnya soal perdamaian, MOU Helsinki, dia pun turun untuk menyelesaikan hal tersebut. Begitu juga Maruf Amin. Ketika ada konflik dalam kebijakan, maka yang meredakan adalah Maruf Amin. Dan ini yang harusnya dilakukan oleh Gibran. Bukan ia berusaha mengambil panggungnya seorang presiden, bukan ia juga mengusahakan atau mengupayakan situasinya ia tetap dilihat oleh masyarakat, ia tetap bekerja. Dan kalau hal-hal tersebut yang terjadi, ini adalah suatu hal yang salah. Lebih baik terlihat bekerja seperti Pak Maruf Amin, yang kita tahu bahwa ia lebih kepada seremonial, tapi itu membuktikan ia mengerti di mana letak seorang wapres. Ketimbang menjadi bibit dan awal konflik antara tadi yang saya bilang seperti SBY dengan Yusuf Kala maupun Jokowi dengan Yusuf Kala, yang akhirnya reshuffle kabinet nanti itu malah terlihat ada menteri yang pro terhadap Jokowi, ada menteri yang pro terhadap
Gibran. Dan yang pro terhadap JK waktu itu, itulah yang disingkirkan oleh Pak Jokowi. Dan jangan sampai terulang kembali. Oke, jangan sampai apa yang kemudian terjadi di masa pemerintahan pada periode-periode sebelumnya seperti itu ya, Bang Efriza ya. Kemudian terjadi dengan adanya overlapping antara tugas presiden dan juga wakil presiden. Terakhir dari saya, Bang Efriza, ini kan berjalan programnya begitu ya, lapor Mas Wapres. Meskipun banyak kritikan yang juga kemudian masuk terkait bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Mas Gibran. Seyogyanya hal apa yang kemudian bisa dilakukan oleh Mas Gibran? Kalau secara tugas-tugas yang bisa dijalankan tadi sudah dijelaskan oleh Bang Efriza, tapi kemudian apakah lapor Mas Wapres ini harusnya tidak dipegang secara langsung oleh seorang wakil presiden atau lebih baik ini bisa jadi program, namun sedianya bisa dilakukan di setiap daerah saja, seperti itu? Iya, kalau saya merasa memang baik kalau lapor Mas Wapres ini tidak langsung dipegang oleh Pak Gibran. Karena ia memang harus berkoordinasi dengan Pak Presiden Prabowo. Ia tidak boleh melampaui kewenangannya. Berikutnya, baik memang usulan tadi ataupun narasi-narasi bahwa itu lebih baik dari tingkat daerah sampai ke pusat. Mengapa? Dari sana itu adalah menghadirkan sebuah pengawasan dari negara kita sebagai negara kesatuan. Pengawasan ini yang semestinya dijalankan. Dan ini semestinya juga bisa dilakukan untuk kita melihat ataupun presiden dan wakil presiden melihat bagaimana koordinasi, bagaimana hubungan antara pemerintah pusat menjalankan visi misi dan program kerjanya dengan pemerintah daerah melaksanakan apa yang menjadi hal yang diarahkan oleh pusat. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga bisa menjadi evaluasi kinerja. Jadi ini juga bisa menjadi sebuah narasi baru bahwa walaupun bendera partainya berbeda, tapi negara kita tetap negara kesatuan, bukan negara federal, yang gubernur, bupati, dan wali kotanya ini harus benar-benar nurut, harus benar-benar mengikuti arahan dari pusat dan pusat juga mengevaluasi. Jadi nurut ini bukan sepenuhnya benar-benar dia patuh, tapi juga tidak seenak-enaknya saja, tapi benar-benar ia memahami koridor dan regulasinya. Bahkan kalau kita melihat apa yang terjadi dan kita sering melihat debat pilkada, banyak aspirasi daerah yang semestinya diselesaikan oleh pemerintah pusat. Kewenangan itu punyanya kewenangan pusat. Dan bagaimana kewenangan-kewenangan ini diambil alih, dibawa. Ini bukan lagi sekedar nanti kunjungan ke daerah atau rapat bersama dengan kepala-kepala daerah ataupun melakukan koordinasi tingkat daerah, tapi juga membiarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat memberikan keluh kesahnya, mencoba untuk menyampaikan apa yang mesti dilakukan. Jadi dari sini tentu saja ini akan terlihat jelas evaluasinya pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Dan tentu kalau hasil evaluasi ini dipegang oleh Wapres, kemudian Wapres ini tidak melampaui kewenangan presiden, ia berkoordinasi dengan presiden, kemudian ia juga berkoordinasi dengan para menteri, itu menjadi sesuatu hal yang baik, bijak, dan saya rasa ini adalah suatu hal baru. Dan ini adalah bentuk bagaimana negara kesatuan kita itu utuh, tidak lagi terpolarisasi oleh kepentingan partai-partai politik. Namun, akan menjadi krusial ketika isu ini hanya untuk isu khususnya adalah Jakarta atau khususnya adalah nasional tapi di pusat saja, tidak di berbagai daerah. Apa yang terjadi nantinya? Yang terjadi adalah menjadi alat ukur baru atau tolok ukur baru dari Wapres mengukur kinerja seorang presiden. Dari Wapres mengukur kinerja menteri, mengukur kinerja dari menteri-menteri yang merupakan partai-partai politik. Kalau ini dijalankan, artinya memang
lapor Wapres ini bisa jadi menjadi sebuah trik baru, cara baru mengetahui kelemahan pemerintahan Prabowo dari masyarakatnya. Dan ini menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat diberikan kepada Pak Prabowo, tapi ketidakpuasan masyarakat itu ada di tangannya Wapres. Dan ini artinya, kalau bahasa sarkasnya, ada upaya untuk pecah kongsi, ada upaya untuk membangun matahari kembar. Dan malah ini tidak menunjukkan Gibran itu legowo sebagai wakil presiden semata. Gibran ini punya obsesi 2029 akan terjun untuk bertarung melawan Pak Prabowo. Dan narasi-narasi awal ini yang semestinya dari awal yang memantik perselisihan bisa diselesaikan. Karena memang para menteri mengapresiasi. Kemudian para menteri juga meminta untuk tidak ada ego sektoral, saling berkoordinasi. Tapi lagi-lagi, pertanyaannya siapa yang akan memimpin para menterinya? Siapa yang akan memimpin Republik ini? Siapa akan melakukan evaluasi? Siapa yang akan menyelesaikan persoalan? Semua ini tentunya di tangan presiden, bukan di tangan wakil presiden. Oke, ada pentingnya hal yang paling utama adalah bagaimana koordinasi bisa berjalan ya, Bang Efriza ya, agar program Lapan Mas Wapres ini tidak berhenti saja sebagai gimmick politik dalam tanda kutip begitu, tapi benar-benar bisa bermanfaat tidak hanya masyarakat yang ada di wilayah ibu kota, tapi di seluruh daerah. Karena ini wakil presiden kan juga urusannya adalah bagaimana bisa mengkoordinir seluruh wilayah yang ada di Indonesia seperti itu. Bang Efriza, terima kasih banyak untuk kesempatannya hari ini berdiskusi bersama dengan saya luar biasa sekali. Semoga di lain kesempatan ada waktu kembali untuk berbincang bersama dengan Bang Efriza. Sekali lagi Bang Efriza, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Terima kasih banyak Mbak Nilairda, Tribun On Fokus, dan mohon maaf kalau ada salah kata dan bahasa. Baik, terima kasih banyak Tribunnews on Fokus Tribuners bersama dengan pengamat politik Citra Institute Bang Efriza membersamai kita dalam kesempatan hari ini. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lainnya yang pasti hanya dalam Tribunnews on Fokus. Saya Nela Irda, pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.